Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan maunahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, bertatap muka, bermuwajah meski dalam situasi serba online kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sang the best figure Islam, sang revolusioner dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat terangkis dari jurang-jurang kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang urgensi edukasi karakter anak muda dalam memaksimalkan peran sebagai agen perubahan. Sudah sering kita dengar bahwasanya pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Tentunya, statement atau pernyataan itu memanglah benar adanya. Masa depan suatu bangsa, negara bisa dilihat dari bagaimana perilaku pemudanya saat ini. Jika pemudanya sudah memiliki aura positif, semangat progresif, maka secara tidak langsung bangsa atau negara itu memiliki masa depan yang cerah. Namun sebaliknya, jika pemudanya sudah berleha-leha, tidak memperhatikan dan acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di bangsanya, tidak mau meningkatkan kualitas diri, maka secara tidak langsung bangsa atau negara itu sedang perlahan-lahan menuju kehancuran. Oleh sebab itu saudara dan teman-teman sekalian, saya rasa pendidikan sebagai proses never ending, artinya proses yang terus berkelanjutan, perlu memberikan perhatian khusus dan lebih kepada pendidikan karakter muda-mudi kita saat ini. Tentunya tugas ataupun kewajiban ini tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, tapi perlu kerjasama antara lingkungan, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Karakter ini tentunya mengandung nilai-nilai yang perlu ditanamkan secara kuat dan ditumbuh kembangkan secara cepat dalam hati dan pikiran anak-anak muda zaman sekarang. Adapun nilai-nilai yang dimaksud dalam karakter ini ada 4. Yang pertama adalah nilai karakter seorang hamba terhadap penciptanya. Tentunya bentuk dari poin pertama ini adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, oleh Tuhan. Sebagaimana kita umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang tercantum dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kalian. Fasholli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Insyaallah. Shadaqallahul adzim. Tentunya tidak hanya cukup di sholat saja, kita juga wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Tentunya juga diikuti dengan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nilai ataupun karakter terhadap diri sendiri. Tentunya dalam hal ini berbentuk sikap ataupun sifat-sifat positif yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bertanggung jawab, disiplin, maupun bersifat jujur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, innas sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah." Berperilakulah jujur kalian semua, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebenaran, dan kebenaran itu membawa kepada surga. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Pastinya jawabannya kita semua mau. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga adalah nilai ataupun karakter. Nilai karakter terhadap lingkungan sekitar dan budaya yang ada. Tentunya bentuknya adalah tidak sakkarpe dhewe. Kalau bahasa Jawanya itu sakkarpe dhewe. Seenaknya sendiri. Tentunya kita tidak boleh seperti itu, tapi tetap memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku.
Kemudian yang terakhir adalah nilai berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, dan membela keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara memahami keberagaman, tidak mencaci maki yang lain, sara yang lain, bahasa yang lain, agama yang lain. Kita saling merangkul dan menguatkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masya Allah. Tentunya akhlak ataupun karakter itu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagaimana dijelaskan, man aradad dunya falahi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Tentunya dengan pembinaan karakter dan ilmu, peningkatan SDM yang bagus ini akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana pilar yang telah disebutkan, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah memantapkan pertahanan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.